Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Ganteng YouTube, YouTube-nya Orang Ganteng. Nah, kali ini kita akan ngebahas soal tentang TKP atau tes karakter pribadi. Di mana tes karakter pribadi ini merupakan bagian dari soal tes CPNS, di mana di sini untuk TKP itu sendiri ini sebetulnya tidak ada soal benar dan salah, melainkan seberapa konsisten kalian dalam menjawab pertanyaan, dan diusahakan setiap pertanyaan itu sesuai dengan diri kalian atau sesuai apa kata hati kalian gitu. Karena hati nggak pernah bohong, tapi mulut bisa bohong. Oke, untuk sebelumnya buat kalian yang pengen download soal-soal tes CPNS, soal-soal tes P3K beserta lengkap dengan jawaban dan pembahasannya, dan juga aplikasi CAT secara online, kalian bisa download di link di bawah ini. Nah, linknya itu ada di deskripsi ya. Jadi nanti kalian bisa download di situ. Oke, kita lanjut aja. Kita bahas tentang soal TKP. Oke, di sini ada 4 soal TKP 2, 3, 4, 5. Tetapi di sini saya akan menjelaskan atau menerangkan atau membahas tentang trik soal TKP-nya. Dimana di sini ada 2 soal yang berkaitan, soalnya berbeda tetapi maknanya sama gitu. Nah, kunci dari soal TKP itu sendiri itu merupakan tingkat konsistensi kalian. Dimana di sini kalau misalkan kalian menjawab di soal yang ini seperti ini, terus di soal yang ini seperti itu gitu, itu tidak konsisten dan itu menyebabkan nilai kalian menjadi berkurang atau kalian dianggap asal-asalan gitu. Nah, di sini saya akan mencoba triknya atau menjelaskan triknya dan pemasannya. Oke, di sini ada yang sama, itu soal nomor 2 dan soal nomor 5 ya, hampir sama gitu. Di sini kita lihat soalnya, dalam kaitannya dengan perubahan secara umum, saya dinilai orang lain sebagai orang yang. Nah, terus kita baca soal yang 5 nih. Nah, terkait dengan orang-orang di sekitar saya dikenal sebagai orang yang. Nah, berarti bedanya itu dinilai oleh orang lain. Nah, tetapi di sini saya dikenal di orang-orang sekitar. Sama aja kan, orang-orang sekitar juga orang lain juga gitu kan. Kalau di sini kan perubahan secara umum. Kaitannya dengan perubahan secara umum, saya dinilai orang lain sebagai. Nah, ini maknanya sama itu. Sama-sama dinilai orang lain. Kalau di sini itu orang lainnya itu yang orang di sekitar saya, berarti kan sama aja orang lain dong. Nah, terus kalau di sini itu hanya kata orang lain saja. Nah, oke, kita lanjut. Kita coba soal yang nomor 2 dulu. Nah, nanti kita uji konsistensi ke soal nomor 5. Oke, di sini nomor 2 kita sudah baca soalnya tadi. Nah, di sini jawabannya A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, berarti kalian ini dinilai oleh orang lain itu mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru atau mudah beradaptasi istilahnya. Terus yang B di sini, butuh waktu untuk bergaul secara akrab dengan orang lain. Jadi kalian tuh orangnya sedikit insecure atau sedikit sedikit introvert, tapi tidak terlalu introvert gitu. Karena kalian masih bisa bergaul dan akrab, cuma butuh waktu aja gitu. Biarkan waktu yang menjawab. Yang C itu mempunyai keinginan tinggi untuk mengetahui kegiatan orang lain. Nah, kalau ini tuh orangnya kepo gitu. Jadi kalian tuh orangnya kepo, apa sih gitu? Apa sih yang dilakuin orang ini? Nah, terus yang D ini cenderung adaptif terhadap perubahan. Jadi kalian adaptif tuh, itulah saya lupa namanya. Nah, terus di sini mempunyai pergaulan yang tidak luas di masyarakat. Jadi ya kalian nggak terlalu bergaul sama orang-orang. Jadi kalian tuh hanya bergaul sama orang-orang tertentu aja gitu. Nah, untuk menjawabnya itu, ini disesuaikan dengan karakter kalian. Jadi bagaimana karakter kalian, ya disesuaikan gitu. Kalau misalkan kalian mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, berarti
kalian jawab yang A. Terus kalau misalkan kalian orangnya yang nggak gampang akrab, itu kalian bisa yang B atau dan seterusnya. Oke, di sini saya jawab sesuai dengan saya, itu yang A, itu ya, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, oke, kita loncat ke nomor yang 5. Apa sih kaitannya dengan nomor 5 itu? Nah, di sini terkait dengan orang-orang di sekitar saya dikenal sebagai orang yang, nah di sini mudah tergerak untuk turun tangan. Nah, berarti kalian tuh cepat geraknya gitu. Terus yang B, jarang bergaul karena saya kurang suka diganggu. Jadi kalian tuh kurang suka diganggu lah. Jadi jarang lah gaulnya istilahnya gitu. Nah, teguh dan pada kemauan meskipun orang lain menentang. Jadi egois, kalian tuh egois. Kalau ada Lesti itu judulnya egois. Saya nggak tahu lagunya. Pokoknya itu aja. Terus menggerakkan orang lain untuk tidak tergantung pada sesama. Jadi kalian tuh apa ya kalau menggerakkan orang lain tuh? Ya bisa memotivasi atau ya seperti itulah mungkin. Terus yang terakhir tuh menghindari kegiatan dengan orang yang tidak berkompeten. Jadi kalian tuh hanya bergabung sama orang-orang yang kompeten. Nah, kalau misalkan kita kaitkan dengan nomor 2 ini jawabannya. Kalau yang saya tadi itu kan mana tadi ya? Kita jawab. Ya, saya belum kasih jawaban tadi. Bentar, agak sedikit. Nah, kita jawab dulu tadi jawabannya A. Nah, kita jawabannya A, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, berarti di yang nomor 5 ini kita kaitkannya dengan yang A. Bukan karena jawabannya A ya, tetapi karena kalimatnya. Nah, di sini mudah tergerak untuk turun tangan. Nah, sama halnya dengan mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi kalian itu disesuaikannya seperti itu gitu. Jika kalian menjawab butuh waktu untuk bergaul dengan akrab, berarti di sini kalian jarang bergaul di sini nih. Itu terus mempunyai keinginan yang tinggi untuk mengetahui orang lain. Ini apa ya? Nggak ada sih kalau yang ini nih. Terus cenderung kurang adaptif, mempunyai pergaulan yang tidak luas. Nah, ini bisa jadi nggak ada nih. Nah, yang berkaitan ini di sini itu ada 2 itu. Ini yang paling sering berkaitan, bukan yang paling sering ya. Yang ada kaitannya itu ada 2 di sini. Nah, dimana kalau kalian menjawab di nomor 2 itu mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru, maka di yang nomor 5 ini kalian jawab mudah tergerak untuk turun tangan. Nah, jadi kalian itu di sini kan mudah menyesuaikan diri, berarti kalian bisa langsung bergabung dong dengan lingkungan yang baru. Jadi bisa langsung beradaptasi dengan lingkungan yang baru. Dan ketika ada kegiatan dalam lingkungan tersebut, kalian bisa ikut langsung turun tangan gitu. Jadi istilahnya kalian tuh mudah gerak gitu, cepat geraknya, bisa bergerak dan bisa beradaptasi. Nah, jadi di sini jawabannya itu adalah A. Nah, jadi nanti kalian itu disesuaikan dengan apa kata hati kalian dan jangan asal-asalan. Tes kepribadian ini menentukan pribadi kalian itu seperti apa gitu. Kalau misalkan kepribadian kalian disesuaikan, nah berarti orang ini konsisten nih dengan kepribadiannya. Berarti dia ini benar-benar menjawabnya sesuai gitu, dan poinnya juga nanti tinggi gitu. Kalau nggak salah poinnya itu 5 gitu ya. Nah, berarti kalian itu dianggap sudah sesuai gitu dengan kriteria. Sementara kalau kalian misalkan di sini mudah bergerak, mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Nah, tetapi di sini jawabannya menghindari kegiatan dengan orang yang tidak berkompeten atau jarang bergaul karena saya kurang suka diganggu. Nah, itu nggak masuk akal gitu atau nggak nyambung gitu, karena di sini kalian posisinya itu mudah menyesuaikan diri, tetapi kalian jawab jarang bergaul. Gimana gitu? Bagaimana cara seseorang gampang menyesuaikan diri tapi nggak apa ya? Tidak mudah untuk bergaul gitu kan? Padahal dia posisinya mudah menyesuaikan diri dengan lingkungan yang baru. Jadi jawaban untuk nomor 5 itu mudah tergerak untuk turun tangan. Jadi ketika kalian ada di lingkungan baru dan ada kegiatan di situ, kalian bisa langsung turun tangan atau ikut membantu atau ikut mengikuti kegiatan tersebut. Oke, sudah paham kan?
bagaimana trik mengerjakan soal TKP atau tes karakter pribadi. Ya, mungkin itu saja untuk kali ini pembahasan dari saya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Salam ganteng YouTube. YouTube-nya orang ganteng. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.